Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melanie Amelia dari kelas 11 IPS 2 Manisan Cendekia Bangka Tengah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ceramah. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian ceramah. Winarno Surahmat menyatakan bahwa teks ceramah adalah penuturan dan penerangan secara lisan oleh guru terhadap muridnya, sedangkan peran dari murid hanya mendengarkan dengan teliti sambil mencatat yang pokok dari yang telah disampaikan oleh guru. Selanjutnya, jenis ceramah. Yang pertama adalah ceramah umum, yaitu pesan yang bertujuan untuk memberikan sebuah nasihat dan petunjuk-petunjuk yang ditujukan kepada halayak ramai atau masyarakat luas. Yang kedua ada ceramah khusus, adalah ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk kepada mad'u atau halayak tertentu dan bersifat khusus, baik itu materinya maupun yang lainnya. Selanjutnya Tujuan dari ceramah yang pertama adalah informatif atau instruktif, memberikan informasi kepada pendengar mengenai suatu hal. Yang kedua persuasif, artinya mengajak pendengar. Yang ketiga argumentatif, artinya untuk meyakinkan pendengar mengenai suatu hal. Selanjutnya deskriptif, yaitu menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan. Selanjutnya rekreatif, yaitu untuk menghibur atau menggembirakan pendengar. Selanjutnya naratif, untuk menceritakan suatu hal kepada pendengar. Selanjutnya ciri-ciri ceramah. Yang pertama yaitu memiliki struktur yang lengkap, terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kedua merupakan keterampilan berbahasa satu arah. Yang ketiga dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar klasikal. Yang keempat, pembicara berdiri di depan orang banyak untuk menyampaikan materi, sementara pendengar hanya menyimak saja. Yang kelima merupakan kegiatan pasif reseptif. Yang keenam, isi ceramah sesuai dengan kegiatan yang ada. Yang ketujuh, isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar. Isi ceramah juga tidak akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. Bahasa yang digunakan penceramah harus mudah dipahami oleh pendengar. Dan bahasa yang digunakan penceramah harus santun dan rendah hati. Selanjutnya unsur. Yang pertama tentu saja ada penceramah. Yang kedua ada pendengar. Yang ketiga adalah materi yang disampaikan oleh penceramah. Yang keempat, metode ceramah. Metode ceramah ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah impromptu, yaitu metode ceramah tanpa adanya persiapan. Yang kedua menghafal, selanjutnya membaca naskah, dan terakhir ekstemporan, yaitu metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Yang terakhir, yaitu media ceramah. Media ceramah, selanjutnya ada struktur. Yang pertama ada pendahuluan, yang terdiri atas pembuka dan pengantar. Yang kedua isi ceramah, terdiri atas inti dan gagasan. Dan yang terakhir penutup, terdiri atas simpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu kaidah kebahasaan, menggunakan kalimat simpleks atau tunggal dan kompleks atau majemuk. Selanjutnya menggunakan kata kerja mental, misalnya memprihatinkan. Yang ketiga kalimatnya bersifat deklaratif dan imperatif, atau bersifat persuasif, yang bersifat mengajak. Selanjutnya menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, sebab akibat satu dengan yang lainnya. Selanjutnya menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas penceramah. Selanjutnya menggunakan kata sapaan orang kedua atau ketiga yang sesuai dengan bahasa adat setempat, santun, serta sesuai dengan kondisi atau situasi. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya harap yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat. Saya juga ingin meminta maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyebutan dan isi materi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.